warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Mauli Hasya Pramadinata akan menemani Anda di dalam program acara kesayangan kita Retas, Rencang Komunitas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah ruang yang menjadi wadah kebaikan dan harapan bagi banyak orang. Bukan hanya tempat untuk berbagi, tetapi juga tempat untuk tumbuh, peduli, dan hadir bagi mereka yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Dari sini kita bisa belajar bahwa langkah kecil dan kepedulian sederhana ternyata bisa membawa perubahan yang cukup berarti. Ruang kebaikan yang kita akan bahas kali ini adalah Lumbung Kebaikan, sebuah komunitas yang hadir untuk mengabdi dan bermanfaat bagi sesama. Di episode kali ini kita juga akan berbincang langsung dengan figur penggerak di balik komunitas Lumbung Kebaikan untuk mengetahui bagaimana awal mula Lumbung Kebaikan ini hadir, Lumbung Kebaikan ini dibentuk, dan bagaimana mereka mengajak para anak-anak muda serta bagaimana menjaga keikhlasan di dalam setiap perjalanan prosesnya. Jadi, tetap ikuti karena kita akan cari tahu semua bersama-sama di program Retas Rencang Komunitas kali ini. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita dari Lumbung Kebaikan. Selamat datang Bapak di program Retas Kakak Media. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ke laboratorium Kakak Media ini. Sebelum kita masuk ke topik utama nih, lebih serius, boleh diperkenalkan dulu terlebih dahulu nama Bapak kepada penonton setia Retas hari ini, serta peran di balik komunitas Lumbung Kebaikan. Oke, terima kasih Kak Asa dan juga teman-teman Kakak Media. Perkenalkan, nama saya Fuad Fauzi, biasa akrab dipanggil Pak Fuad atau Mas Fuad. Saya merupakan founder dan hari ini aktif sebagai General Manager di Lumbung Kebaikan. Alhamdulillah 3 tahun perjalanan Lumbung Kebaikan, kita senantiasa mengawal kebaikan ini dan Alhamdulillah senantiasa dibersamai juga oleh teman-teman relawan yang luar biasa. Itu Mbak Asa. Wah, kita langsung didatangin oleh foundernya dari Lumbung Kebaikan langsung ya. Terima kasih Bapak, sebuah kehormatan bagi tim Retas kali ini. Sama-sama. Karena kita langsung ya interaksi dengan founder dari Lumbung Kebaikan. Nah, untuk topik utama nih Pak, bisa diceritakan nggak sih Pak bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Lumbung Kebaikan dan apa ada tujuan komunitas ini tersendiri untuk didirikan gitu Pak? Ya, Kak Asa dan juga teman-teman Kakak Media. Jadi Lumbung Kebaikan ya, sesuai dengan namanya, lumbung itu adalah wadah ya, yang kita harapkan wadah yang mampu menampung cukup besar mengenai kebaikan itu sendiri. Jadi mengenai tujuan kita didirikan, Lumbung Kebaikan didirikan adalah kita ingin menjadi tempat berkumpulnya potensi-potensi kebaikan, karena kita yakin setiap pribadi ya, teman-teman semuanya itu pasti membawa kebaikannya masing-masing, dan kebaikan itu jika dielaborasi dengan sangat baik pasti menghasilkan karya yang luar biasa juga ya. Jadi Lumbung Kebaikan sesuai tagline juga, wadah belajar baik. Kita pengen hadir menjadi wadah di naungan, jadi tempat untuk berbagi kebaikan, bisa berkumpul dan berkarya di situ, Kak Asya. Jadi untuk menamai Lumbung Kebaikan ini ada filosofisnya tersendiri ya Pak. Betul. Jadi kayak wadah untuk perjalanannya ke depannya gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dari yang saya lihat juga Pak di IG komunitas Lumbung Kebaikan ini identik sebagai komunitas atau yayasan yang mewadahi serta menebarkan kebaikan untuk melayani dan memuliakan para lansia ya Pak ya. Atau apakah ada selain lansia gitu? Apakah fokusnya memang kepada lansia? Iya. Izin Kak Asa, ini jawabannya agak panjang nih sebenarnya nih, tapi saya berusaha untuk akan memampatkannya ya teman-teman Kakak Media. Jadi Lumbung Kebaikan sendiri memang kita karena diawali, dibentuk, dipioniri oleh anak-anak muda, maka waktu itu yang terlintas pertama adalah tentang bagaimana sih pemuda itu memiliki sebuah kesan positif, yaitu berbakti pada orang tua gitu. Awalnya seperti itu.
Maka program-program yang kita inisiasi di awal-awal dulu ada yang namanya santun. Santun itu adalah santapan nikmat untuk santapan sesepuh nikmat, kita sebut santun. Ada juga mesem, muliakan sesepuh dengan sembako, gitu-gitu. Jadi saras, sehatkan para sesepuh, kita singkat-singkat seperti itu. Jadi memang seperti itu awalnya memang kita fokus karena anak-anak kita ya, anak muda gitu pengennya bakti sama orang tua. Namun perjalanan waktu Kak Asya dan juga teman-teman, kita ngerasa kita itu dibutuhkan juga, dan kita juga pengennya berkontribusi juga di hal yang lebih luas lagi. Maka di 2024 ya, kita beri 2022, kemudian 2022 sampai 2024 itu kita fokus ke lansia tadi. Di 2024 kita kemudian meluaskan jangkauan program kita menjadi jangkauan program keluarga bahagia. Artinya kita ingin membahagiakan semua segmen dalam keluarga tadi. Mulai dari anak-anaknya, entah itu anak-anak kecil, remaja, kemudian orang tuanya, sampai kemudian ada juga program khusus kita yang untuk para ibu-ibu atau perempuannya. Jadi awalnya yes kita soal lansia, kemudian dari 2024 sampai sekarang kita meluaskan ke semua segmen tadi Kak Asya. Gitu. Jadi awalnya memang difokuskan untuk para lansia ya teman-teman, tapi semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya programnya itu difokuskan kepada ibu-ibu itu tadi dan keluarga itu tadi. Nah, untuk kegiatannya yang program itu sendiri biasanya apakah ada jadwal setiap hari apa, bertempat di mana, atau memang fleksibel gitu Pak, ataukah ada jadwal tersendiri gitu? Iya, secara kegiatan ya teman-teman dan Kak Asya, ada dua macam. Ada yang rutinitas, terjadwal, ada yang sifatnya insidental. Yang program-program berkaitan dengan pembinaan, jadi kita tuh ada untuk para orang tua, jadi ada kayak pengajian Ahad pagi rutin, itu rutin setiap minggunya, gitu, setiap Ahadnya gitu. Terus kalau untuk anak-anak kecil kita ada EduKids itu kita ada bimbel gratis, jadi ya kayak ngelesi anak-anak gitu, pelajaran-pelajaran sekolah gitu, mulai dari SD sampai SMP, itu free, itu juga yang sifatnya yang rutin. Ada juga yang rutin itu kita ada rumah Quran, jadi belajar memperbaiki bacaan Quran. Ini saat ini kita ada 5 titik di Kediri, 4 diantaranya ini yang jadi pesertanya adalah para orang dewasa, ibu-ibu, pensiunan begitu. Nah yang satunya itu anak-anak kecil, jadi kayak TPQ begitulah. Jadi kayak gitu itu yang rutin. Ada juga yang insidental. Insidental itu kita adakan di momen-momen tertentu, kayak misalkan terdekat ini kan ada Idul Adha ya Kak, saya hari kurban begitu, kita ada program Ayo Pada Kurban, yaitu program implementasi kurban di daerah pelosok-pelosok. Jadi daerah-daerah yang warganya itu nggak tiap tahunnya bisa merasakan nikmatnya daging. Ada juga kayak program-program bakti kebaikan itu biasanya di bulan Agustus. Kemudian program-program lainnya kayak kemanusiaan ketika ada bencana alam gitu, kita terjun begitu. Jadi ada yang sifatnya memang rutin, pekanan, harian, ada juga yang sifatnya insidental, kayak gitu. Jadi program-programnya ada rutin, ada insidental, cukup menarik ya Pak. Apalagi yang rutin itu tadi ada EduKids, ada baca Quran juga ya Pak ya. Apalagi kalau mendekati bulan Idul Adha seperti ini, ada berbagi daging juga ya Pak itu tadi. Jadi semua bisa meratakan itu, bisa merasakannya gitu Pak ya. Dan sorry Kak Asa, yang menarik di hampir semua program tadi, istilahnya panitianya gitu ya, IO-nya gitu ya, semua anak-anak muda, semua teman-teman volunteer tadi, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA begitu. Jadi kita memberdayakan anak-anak muda biar bisa punya vibes yang positif, bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat. Iya. Oh gitu. Untuk volunteernya itu sendiri memang dibuka sewaktu menjelang kegiatannya gitu ya Pak? Atau memang lagi-lagi juga sesuai programnya tadi. Jadi kayak guru EduKids tuh, para tutor-tutornya itu ya teman-teman mahasiswa yang memang dia yang rutin, karena gini, EduKids kita sistemnya gratis. Siswa yang pengen belajar di situ free, gratis. Bahkan itu banyak fasilitasnya juga. Ada games, ada buku, ada liburan juga gitu. Nah, tutornya yang kemudian kita istilahnya kita profesionalkan. Jadi kayak gitu kan rutin.
Tapi kalau yang event-event besar ya kayak momen Agustus atau momen kurban ini itu kita open recruitment tadi. Jadi itu yang insidental juga. Jadi menarik nih buat teman-teman yang biasanya sering ikut volunteer ya Pak ya. Bisa banget buat ke Idul Adha itu tadi atau enggak momen-momen seperti bulan Agustus ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong nih Pak soal volunteer, sejauh ini bagaimana sih respon dari, kan biasanya anak-anak muda nih yang ikut, sejauh mana respon dari teman-teman anak muda Kediri yang bergabung di komunitas Lumbung Kebaikan ini? Iya, jujur Li, untuk volunteer kurban ini kita sampai ada seleksi interview saking banyaknya. Saking banyaknya yang daftar, antusiasnya luar biasa. Kita open recruitment-nya ya biasalah, kita posting di medsos, beberapa akun-akun publik juga ikut nge-share gitu ya. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa sehingga kita sampai tadi ya di seleksi begitu, karena memang di kurban sendiri kita cuma 2 hari ya, hari Rabu dan Kamis di tempat yang berbeda gitu, sehingga emang kebutuhan SDM-nya kita juga nggak yang banyak banget, sehingga harus kita batasi. Sehingga alhamdulillah sih animo tadi kita rasakan, kayaknya memang anak muda ini juga merupakan suatu kebutuhan ya untuk bisa beraktualisasi diri, dan kita berdoa dan berikhtiar semoga Lumbung Kebaikan senantiasa jadi wadah untuk para anak muda ini bisa eksis gitu lah ya dalam kebaikan. Amin. Semoga Lumbung Kebaikan tetap menjadi wadah, apalagi buat anak-anak muda yang lagi excitednya ya Pak ya. Sekarang ikut komunitas seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, banyak yang bilang komunitas itu hanya untuk have fun, kayak senang-senang aja gitu Pak. Ditambah sekarang itu banyak anak muda berpikir bahwa tidak semua hal itu perlu dipublikasikan karena takut kayak misalnya dianggap flexing gitu ya, apalagi di Instagram gitu ya, takut dianggap flexing. Menurut Bapak nih, apa yang menjadi pembeda komunitas ini dengan komunitas lainnya? Atau adakah tips biar nggak takut dianggap flexing gitu Pak? Ya, saya, Kak Asa dan juga teman-teman Kakak Media justru hari ini di posisi yang mungkin Anda semuanya juga sepakat ya. Hari ini kalau kita ngebuka media ya, buka medsos dan lain sebagainya, kalau kita bicara soal anak muda, itu berita mayoritas yang biasa adalah tentang hal yang negatif. Entah itu kenakalan anak muda, remaja tadi ya, atau mungkin pergaulan bebas, narkoba, tawuran dan sebagainya. Kita cukup itu ya, pasti kayak gak nyaman banget ya kalau beritanya kayak gitu terus. Nah justru hari ini kita ngerasa anak muda yang join di kebaikan, Lumbung Kebaikan seperti ini, ikut banyak movement kebaikan kayak gini, sah-sah aja untuk kemudian mereka dikit-dikit diposting, dikit-dikit bikin story gitu ya. Teman-teman volunteer kita malah kita anjurkan untuk ke situ. Ayo teman-teman, kita balancekan, kita imbangkan. Tiap kali ada berita-berita anak muda yang mesti negatif mulu ya. Belakangan ini tahu nggak sih Kak Asha, juga banyak bunuh diri gitu ya. Iya Pak. Itu kan juga hal-hal yang kita miris banget. Nah, berita yang positif harus berimbang. Makanya ini kayak event-event volunteer kita tuh juga pasti teman-teman semuanya kita harapkan untuk yuk real time posting, hari ini kalian lagi ngapain, lagi di mana gitu. Jadi saya di posisi sah-sah aja kalau anak-anak muda dengan kegiatan volunteer kebaikannya, mereka banyak posting, banyak story di mana-mana, banyak share di mana-mana, itu bagian dari tadi menyeimbangkan berita yang negatif dan hal yang positif. Dan semoga tertutup tuh yang negatif. Amin. Soalnya memang banyak banget tren-tren ya Pak ya, kayak kurang banget kayak banyak tren maaf banget bunuh diri, kalau nggak anak muda sekarang, apalagi waktu putus cinta itu ya Pak ya. Itu gak jauh-jauh loh Kak Asha, di Kediri ternyata kan ya. Dan luar biasa ya, semuanya masalah putus cinta, masalah asmara gitu kan. Hey, masa depan kalian masih panjang loh. Benar-benar sekali Pak. Jadi patut diimbangi dengan hal-hal yang seperti ini. Lebih baik kan kalau putus cinta ya teman-teman diarahkan ke hal yang positif dengan mengikuti Lumbung Kebaikan ini. Apalagi mau ada kegiatan Idul Adha itu ya Pak ya. Kan pastinya ada volunteer juga tadi. Nah, kemudian apa sih Pak
tantangan atau masalah terbesar yang pernah dihadapi dari tim Lumbung Kebaikan, apakah terkait proses perjalanan visitnya atau mungkin pernah mengalami stigma pendapat-pendapat negatif dari sebagian masyarakat? Pertanyaan yang sangat menarik nih Kak Asa. Ya, sudah terjawab juga sebenarnya bab visi tadi ya. Hari ini emang di kami merasakan visi ini sesuatu hal yang harus clear banget. Saya mungkin memberikan istilahnya adalah anak-anak muda yang ekstrim kanan, satunya ekstrim kiri. Ini yang selama ini seringkali jadi kendala di kita. Maksudnya bagaimana? Ekstrim kanan itu adalah anak muda yang vibes positifnya tuh udah hype banget. Dia ikut volunteer gak cuma di Lumbung Kebaikan, tapi di banyak tempat. Akhirnya pun dia juga sering sampai keluar pulau ke mana-mana gitu ya, hal-hal yang kebaikan. Ekstrim kanan kayak gini, repotnya dia untuk komitmen, yuk ngebesarin Lumbung Kebaikan, itu susah karena dia juga ikut di berbagai lembaga lainnya, keluar kota gitu. Ekstrim banget ya. Bagus sebenarnya visinya untuk kebermanfaatan, bagus gak Asya, tapi terlalu ekstrim. Ada juga ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu adalah, kan gini, di Lumbung Kebaikan kami ini biar komunitas ini semakin legalnya dapat, dan alhamdulillah kita sudah terdaftar sebagai yayasan. Sehingga per hari ini Kak Asya kita juga dapat kepercayaan amanah untuk mengelola dana-dana sosial dari BUMN, bahkan dari BUMN pusat langsung dari Jakarta juga begitu. Nah, teman-teman yang kemudian ekstrim kiri tadi ini menganggap di Lumbung Kebaikan hanya kemudian urusan ya udah kerja-kerja normal-normal aja. Kadang kalau harus diajak aksi terjun ke lapangan, panas sedikit udah dia ngerasa kayak aduh burnout banget nih gitu-gitu ya. Kalian nih pejuang loh gitu-gitu kan. Terus ada lembur dikit karena kita harus sampai nginep di warga karena kita penyaluran bantuan begitu. Aduh langsung besoknya izin sakit dan sebagainya. Nah, ekstrem kanan, ekstrem kiri ini seringkali jadi kendala. Kita berharap ketemu yang kemudian benar-benar di tengah secara visi tadi. Artinya apa? Mereka secara keinginan berbuat kebaikan juga luar biasa, visinya dapat, tapi juga profesional juga, nggak yang loncat-loncat tadi gitu ya. Jadi ibaratnya itu bekerja sekaligus beramal soleh begitulah. Kalau ketemu yang kayak gini, insya Allah sih ini jadi SDM yang unggul banget di Lumbung. Baik Pak, jadi visi-visinya terkait bekerja, beramal soleh gitu ya Pak ya. Tapi nggak mungkin pasti ada stigma-stigma negatif yang muncul ya Pak ya. Walau dari darinya itu berusaha semaksimal mungkin pasti ada lah ya. Kemudian gimana sih caranya kalau mungkin dari teman-teman Kakak Media ini atau mungkin dari penonton Setia Ratas ingin bergabung atau ikut berdonasi di Lumbung Kebaikan, apakah langsung ke Instagramnya atau ke webnya atau bagaimana? Ya, Kak Asya dan teman-teman Kakak Media, kalian semuanya untuk bisa berkontribusi dalam kebaikan banyak sekali macamnya. Cara untuk berkontribusi juga banyak sekali. Jadi ada yang memang berupa tenaga ya teman-teman volunteer itu kita sangat apresiasi sekali. Relawan atau volunteer tadi itu nggak dibayar bukan berarti mereka nggak berharga, tapi justru relawan itu nggak dibayar karena mereka tuh nggak ternilai harganya. Jadi kalian kalau ingin berkontribusi nggak harus selamanya dengan uang gitu ya, nggak harus dengan transfer begitu ya. Anda punya tenaga, berikan tenaganya. Kita juga ada itu di Lumbung Kebaikan program pakaian layak pakai. Jadi teman-teman yang kemudian baju SMA-nya nggak kepake, baju masa kecilnya sempit, itu semua bentuk kontribusi. Kita siap jemput dimanapun kosan atau rumahnya gitu ya. Ini ada layanan jemput itu. Pun juga tentunya bagi yang mungkin memiliki kelebihan rezeki gitu ya, juga boleh tentunya mau zakat, sedekah, infak di Lumbung Kebaikan. Caranya bisa melalui transfer ya ke Lumbung Kebaikan. Jadi kita share nomor rekeningnya. Ada juga bisa datang ke kantor kami di Jalan Mangunkarso, Desa Toyo Resmi Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, atau kami juga bisa melakukan layanan jemput donasi. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ingin berdonasi ya dalam bentuk apapun tadi ya, bisa tenaga, harta atau barang-barang pre-love-nya untuk kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Kita siap untuk menjemput atau Anda juga boleh main ke kantor kami.
Oh gitu. gitu ya Pak ya. Jadi selain dari mungkin maaf dari harta, ada pakaian juga, ada tenaga juga. Kalau mau jemput donasi, jadi bisa langsung ke rumahnya gitu ya Iya, Pak ya. betul sekali. Oh gitu. Iya, hari ini kita buat semudah mungkin biar orang-orang iya. bisa menyalurkan energi positifnya. Iya, soalnya kan nggak semuanya pasti kalangan kan bisa ya Pak ya, nggak semua kalangan kan bisa kayak transfer, kayak langsung ke web. Jadi ada layanan jemput donasi Jemput juga donasi. teman-teman. Ya. Nah, tadi kan Bapaknya sudah menyebutkan beberapa program dari Lumbung Kebaikan. Untuk agenda terdekat ini, selain dari agenda Idul Adha ini, apakah ada kegiatan Pak, semisal volunteer di luar kota, atau mungkin di Kediri aja, jadi kayak pemirsa bisa tahu dan mungkin ada teman-teman kakak media juga yang minat gitu ya Pak? Iya, tentunya. Kak Asa, jadi ya tadi ya yang kalau terdekat ya emang kurban ini ya. Ini kita jadi salah satu core program juga karena kita benar-benar menyalurkan ke daerah-daerah pelosok gitu ya, ke lereng Gunung Kelut, lereng Gunung Wilis gitu ya, daerah-daerah yang memang minim kurbannya. Kemudian yang kedua kita juga ada yang terdekat ini ada Festival Muharram. Jadi bulan Juni nanti kan juga merupakan satu Muharram ya, tahun baru Hijriah ya. Kita biasanya kalau Festival Muharram ada lomba-lomba kita adakan, kita undang kontestannya atau pesertanya itu dari TPQ, TK, SD, sewilayah Lumbung Kebaikan, sekecamatan Ngasem, bahkan lebih dari itu juga. Jadi ada lomba pidato, lomba kaligrafi, lomba baca Quran, lomba mewarnai untuk anak-anak. Jadi Festival Muharram kita pengennya menyemarakkan sih anak-anak muda juga mesti tahu ya, tahun baru kita Hijriah juga ada ya yang perlu juga harus diramaikan. Kemudian juga di bulan Muharram nanti biasanya kita ada program Gebiar Yatim Bahagia. Biasanya kalau teman-teman lembaga yang lain kan ngundang anak-anak yatim diberikan santunan gitu ya. Kalau di kami Gebiar Yatim Bahagia itu kita justru ajak teman-teman yatim tadi, kita sediakan kendaraan bis begitu, kita ajak dia datang ke toko alat tulis. Mereka langsung kita suruh masuk memilih perlengkapan alat sekolahnya masing-masing, kita tunggu di kasir. Habis itu kita geser misalnya ke toko buku, toko baju. Mereka bisa milih baju-baju yang mereka mau, dan biasanya kita tutup dengan makan bareng di resto. Karena kadang tuh anak yatim buru-buru resto gitu ya, di rumah aja makan seadanya. Nah ketika kita ajak langsung belanja, vibes-nya kayak gitu, bahagia luar biasa. Yeah. Alhamdulillah tahun kemarin juga kita udah lakukan itu, tahun ini pun juga insya Allah kita mau melanjutkan itu. Jadi teman-teman sekalian yang pengen join nanti di Gebiar Yatim Bahagia, silakan juga nanti bisa tunggu informasinya, partisipasi, bisa donasi, bisa join tenaganya, relawan dan sebagainya. Yang jelas apapun bentuk support teman-teman pasti akan sangat bermanfaat. Jadi Gebiar Yatim Bahagia itu tadi merupakan target besar atau rencana besar ya Pak dari Lumbung Kebaikan terdekat ini. Itu nanti bisa diposting, dilihat teman-teman lewat Instagram atau bagaimana Bapak? Ya tentunya bisa banget ya. Silakan nanti teman-teman bisa kepoin Instagram kita di @lumbungkebaikan.id. @lumbungkebaikan.id di sini ya teman-teman ya. @lumbungkebaikan.id ya teman-teman. Jadi bisa ikut tenaganya tersalurkan ya Pak ya. Bener. Di kegiatan itu. Nah kita kan udah ngebahas terkait program, terkait donasi, terkait target besar ke depannya komunitas ini. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin memulai atau merintis sesuatu, dan bagaimana caranya biar kita itu tetap ada rasa ikhlas dan sabar untuk menjalani suatu hal gitu Pak. Iya. Seperti itu. Ya, Kak Asa dan juga teman-teman kakak media semuanya, tentunya Allah ya Tuhan kita ngasih kita kesempatan hidup di dunia ini pasti ada maksudnya. Gak mungkin dong kita cuman ya sia-sia aja lahir nunggu mati gitu ya. Pasti ada maksudnya. Nah tugas kita adalah mencari maksudnya tadi. Artinya apa? Setiap kita mesti menemukan maknanya. Kita hidup ini sama Allah dikasih peran apa, di bidang apa.
kebaikan itu gak cuma satu hal gitu kan ya, gak cuma ngurus yatim doang, gak cuma ngurusin lansia doang, banyak banget bidangnya. Ini teman-teman Akamedia ini, para pemirsa ya, ini juga luar biasa. Ini juga bentuk kebaikan juga, mensiarkan, mempublikasikan hal-hal yang positif. Ini juga peran yang juga segera anak muda temukan. Nah, menemukan peran memang PR tersendiri. Kita menggali potensi kita mencoba banyak hal yang harus disegerakan juga. Nah, dalam menjalani itu semua juga pasti ada tantangannya. Terkendala waktu, biaya, mungkin juga circle yang nggak dapat dan sebagainya. Itu bagian dari memoles diri kita. Apakah kita akan menjadi seorang yang tangguh, mungkin dalam hal komunikasi seperti ini, orang tangguh dalam hal kebaikan seperti ini, itu semuanya tergantung saat kita kemudian dihadapkan dengan kesulitan tadi. Maka teman-teman semuanya, makin banyak kesulitan, insya Allah makin banyak juga peluang teman-teman untuk jadi lebih hebat di masa yang akan datang. Lakuin apa yang orang-orang lakuin besok. Lakuin sekarang. Karena kita gak akan pernah tahu besok misteri kita mau jadi loser atau winner, tergantung hari ini kita berjuang untuk mewujudkannya. Itu Kak Esa. Masya Allah banget. Jadi makin banyak kesulitan, makin banyak hal-hal yang kita dapetin ya Pak di masa depan. Jadi apalagi Gen Z nih, kalau sekarang ngalamin kesulitan, ngalamin biasanya capek, ngeluh gitu. Betul. Ya Pak ya, kegiatan mahasiswa, apalagi kalau yang lagi mungkin KKN, mungkin ada PKL juga, pasti kan harus tirakat ya Pak ya. Itu Kak Esa. Kita juga harus punya kemampuan memaknai setiap aktivitas. Jadi sekalipun itu tugas kampus gitu ya, sekalipun mungkin itu adalah perintah orang tua, perintah lembaga, komunitas kita dan sebagainya, kita maknai aja bahwasanya ini adalah peran yang Allah datangkan buat kita. Allah gak mungkin salah pilih orang. Kok aku ya, berarti aku ini pasti spesial dalam hal ini. Kita maknai dengan penuh positif, penuh dengan optimis, percaya diri, maka kita akan jumpai diri kita yang akan lebih luar biasa di masa yang akan datang. Masya Allah banget, saya tersentuh Pak mendengar kata-kata yang saya lagi rindu sama saya. Seperti itu. Nah, tadi kan udah disampaikan pesan-pesan nih buat mahasiswa dari Bapak tadi. Terakhir nih dari aku, dari buat pemirsa Kakak Media, dari obrolan kita hari ini tuh nggak hanya sebagai penggerak suatu aktivitas dan inspirasi aja ya buat kedepannya, melainkan juga dapat menyentuh hati pemirsa media dari ruang yang nggak hanya untuk belajar, tapi juga merupakan ruang yang bisa menjadi harapan untuk beberapa raga yang mungkin sering terlupakan atau kurang mendapatkan perhatian. Dari sini tuh kita tahu makna kebersamaan, makna kata ikhlas, dan makna kata sabar, serta makna untuk mengayomi mereka yang sempat tertinggal. Apalagi dari lumbung kebaikan yang udah membantu para lansia, Masya Allah, yang membantu para ibu-ibu, membantu para anak yatim dari yang tertinggal ya tentunya. Tidak terasa juga ya pemirsa media, obrolan kita di Retas hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak founder dari Lumbung Kebaikan yang sudah hadir dan berbagi cerita inspiratif ya Pak ya bersama kita hari ini. Suatu kehormatan bagi tim Retas. Udah didatengin nih foundernya langsung. Dengan senang hati. Senang juga kami. Semoga perbincangan kali ini bisa memberikan manfaat, menambah sudut pandang baru, dan juga menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa, khususnya para Gen Z nih yang lagi hektik-hektiknya, agar terus menebarkan kebaikan di sekitar kita. Saya Mauli Hasya Pramadinata, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Retas selanjutnya dengan cerita dan komunitas inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.